Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas tema kedua terkait non-traditional security, yaitu transnational organized crime. Transnational organized crime adalah sebuah aksi kejahatan yang melintasi batas negara dan dilakukan secara terorganisasi. Ini membedakan transnational organized crime dengan aksi kejahatan di dalam suatu negara. Ya, mungkin ada kejahatan yang terorganisasi juga di dalam suatu negara, tapi tidak melintasi batas negara lain. Berarti itu bukan DOC. Bisa juga kemudian ada aksi di perbatasan, gitu ya. Tapi itu sporadis, artinya terjadi secara insidental, tidak terorganisasi dengan rapi dan sebagainya. Maka itu juga bukan DOC. Nah, DOC memiliki ciri yang khusus, yaitu transnasional, melintasi batas suatu negara. Artinya kejahatan ini memiliki dalam tanda kutip cabang di beberapa negara sekaligus. Kemudian yang kedua, organize. Organize itu berarti tertata rapi. Ada strukturnya, ada pemimpinnya, ada rantai komandonya, seperti itu. Dan yang ketiga tentu crime, ya, berarti tindakan yang melanggar hukum. Nah, kenapa TOC menjadi sebuah topik dalam non-traditional security? Karena yang pertama, TOC ini menjadi tantangan atau ancaman bagi negara. Ya, kelompok-kelompok pelaku TOC seringkali menantang negara dan kadang menggantikan peran negara. Maksudnya menantang negara itu misalnya ada kelompok A yang melakukan kejahatan di negara pertama, kedua, dan ketiga. Maka kelompok A ini sering menantang aparat negara yang berusaha untuk menindak kejahatan tersebut. Dan dia menantangnya tidak hanya di satu negara kan, tapi ada di beberapa negara sekaligus. Nah, kemudian kadang kelompok pelaku kejahatan ini juga kemudian menggantikan peran negara. Peran negara itu kan salah satunya adalah penegakan hukum, pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan sebagainya. Nah, itu kemudian diambil alih. Hukum yang berlaku adalah hukum ala transnational organized crime ini. Ya, kadang mereka juga punya jaringan sosial, gitu ya. Kalau anggotanya kemudian ada yang ketangkap, keluarganya diberi santunan. Kalau kemudian ada anggota yang terbunuh, keluarganya dipelihara oleh TOC, bukan dipelihara oleh negara. Sehingga kemudian masyarakat loyalitasnya bukan pada negara, tapi pada TOC. Ya, dan upaya untuk menghilangkan atau melawan TOC ini muncul sejak pemerintahan Clinton di Amerika Serikat itu mengeluarkan Presidential Decision Directive tahun 95, kemudian diikuti oleh banyak negara lain. Yang kedua, kenapa kok TOC menjadi sebuah topik dalam masalah keamanan internasional? Karena sikap TOC tadi kan melintasi batas negara dan mengganggu negara-negara yang banyak ini, kan, gitu. Maka secara langsung TOC juga mengganggu international order, ya. Tata tertib internasional terganggu akibat tindakan kejahatan yang melintasi batas negara ini dan membuat TOC menjadi sebuah ancaman bagi international norm and stability. Misalnya ketika kemudian ada sebuah kelompok yang melakukan penyelundupan manusia, misalnya. Mereka menculik atau menipu manusia-manusia dari Eropa Timur, misalnya, untuk kemudian diperdagangkan ke negara-negara seperti Cina, Jepang, gitu ya, kemudian Amerika Serikat, dan sebagainya. Nah, ini mengganggu tata internasional. Tidak hanya negara-negara itu, tapi tata internasional tentang keamanan internasional juga sangat terganggu. Nah, United Nations kemudian sudah melakukan tindakan-tindakan, ya, diawali dengan UN Convention Against Transnational Organized Crime tahun 2000. Sehingga kemudian diikuti dengan negara-negara lain dan forum-forum multilateral lain. Jadi yang pertama tadi itu karena menantang negara, mengancam state security. Ya. Nah, sekarang yang kedua adalah mengganggu norma dan tata internasional. Berarti mengancam international security secara langsung. Dan yang ketiga, itu transnational organized crime ini mengancam
human security, ya, keamanan individu-individu. Nah, individu-individu yang awalnya bisa berjalan, traveling, atau kemudian bisa bekerja dengan nyaman, gitu, kemudian terancam diculik, ditembak, dibunuh, menjadi korban drugs dan sebagainya, kan. Nah, bahkan kemudian dalam beberapa kasus transnational organized crime ini sengaja membuat konflik antar individu dan antar kelompok masyarakat, karena mereka dengan adanya konflik jadi mudah untuk merekrut. Misalnya Anda bisa melihat nanti kalau meneliti lebih lanjut di Amerika Latin, ya, di beberapa negara Amerika Latin itu geng-geng kriminal ini sengaja menghidupkan atau terus memanas-manasi konflik antar kelompok remaja, misalnya. Sehingga anak-anak remaja yang mengalami kekerasan dan menjadi pelaku sekaligus korban kekerasan ini kemudian mudah untuk direkrut. Sehingga mereka kemudian bisa menjadi generasi penerus dalam tanda kutip geng-geng pelaku TOC ini. Begitu. Nah, kembali lagi TOC ini bukan sebuah fenomena baru, ya. Sejak zaman dulu kala sudah ada kejahatan di perbatasan itu. Tapi dengan adanya perkembangan teknologi, baik teknologi transportasi, informasi, dan sebagainya, maka TOC ini menjadi menyebar ke seluruh dunia. Dan ada karakter global yang kemudian membuat TOC ini menjadi lebih berbahaya dibandingkan kejahatan-kejahatan melintasi batas sejak tahun 1800 atau 1700. Ya. Anda bisa melihat ini sebuah liputan, ya, tentang organized crime yang menunjukkan betapa globalnya TOC, ya. Dalam tanda kutip komoditasnya itu menentukan warna, ya. Misalnya kalau yang pink itu tentang wildlife seperti binatang langka, satwa langka, kemudian macam-macam gitu, ya. Kalau yang kuning misalnya tentang emas, gitu. Kalau yang biru muda itu barang-barang KW, gitu ya. Counterfeit goods, barang-barang KW, barang-barang palsu, gitu ya. Nah, kita bisa melihat misalnya kalau counterfeit goods itu berasal dari Cina, misalnya diproduksi Cina, kemudian disebar ke pasarnya di mana? Di Eropa Barat. Nah, dari Eropa Barat kemudian menyebar kemana-mana, mungkin termasuk ke Indonesia. Sementara kalau timber itu kayu, ya. Kayu itu kan sering ada penebangan hutan secara liar. Kayu-kayu dari Asia Tenggara, ya, kemudian dibawa kemana? Ke Eropa Barat dan ke Jepang, Korea Selatan juga. Begitu. Nah, kalau Anda melihat misalnya kokain, ini lebih menggurita lagi, ya, dari Amerika Latin untuk kemudian disebar kemana-mana ke seluruh dunia. Begitu. Nah, dari dalam tanda kutip komoditas tadi, ya, ini keuntungan terbesar itu memang dari kokain, ya. Bisnis kokain membawa kokain ke Amerika Utara. Yang berikutnya adalah membawa kokain ke Eropa. Gitu. Nah, ini lebih besar daripada yang lain-lain. Jadi memang kemudian jadi drugs itu menjadi sebuah masalah besar. Tidak hanya di Indonesia, tapi kalau Anda melihat tadi di seluruh dunia. Ya, ini kokain. Bagaimana dalam tanda kutip pembagian keuntungan dari proses mulai dari penanaman, pengolahan sampai kemudian distribusi dan penjualan ke pengguna. Gitu. Nah, ini berikutnya adalah heroin yang diproduksi di Golden Triangles, ya, Myanmar, Laos, Vietnam. Nah, kemudian kita bisa melihat human trafficking nih. Ya. Human trafficking sumber terbesarnya dari negara-negara Balkan, ya, mencapai berapa nih? 32%. Gitu. Nah, kemudian bekas Uni Soviet, berarti Eropa Timur, dan sebagian besar adalah perempuan, 66%, ya, perempuan dewasa.
kemudian anak perempuan di bawah umur berarti itu 13%, laki-laki 12%, dan anak laki-laki 9%. Untuk apa orang-orang ini ditangkap kemudian dijual? Untuk sexual exploitation, ya. Jadi mereka dijual untuk kemudian jadi pekerja seks misalnya, atau kemudian main film dan sebagainya. Itu sebuah perbudakan gaya baru sebenarnya, karena mereka tidak pernah mendapatkan keuntungan dari aktivitas mereka itu, dan mereka bisa jadi tidak pernah lepas. Jadi mereka kemudian sampai mati di situ kan gitu. Bahkan kalau kemudian human trafficking yang parah gitu ya, sampai kemudian ya kalau sudah tidak appealing secara fisik gitu ya, nggak menarik secara fisik, ya kemudian organnya yang dijual. Nah kalau organ dijual itu kan, kalaupun orangnya masih hidup tentu akan mengalami kesakitan gitu ya. Nah apalagi kalau kemudian sudah dipandang tidak penting lagi, ya bisa sampai mati begitu ya. Nah selain human trafficking, kita juga bisa melihat ada perdagangan senjata. Dan perdagangan senjata ini kalau contoh yang di Sub-Sahara, ya, Afrika bagian utara, ini melintasi negara dan mustahil kalau kemudian tidak diketahui oleh negara yang bersangkutan. Yang kemudian terjadi adalah bisa jadi ada perlawanan terhadap negara tadi dengan misalnya tembak-tembakan, serang-serangan dan sebagainya, atau kemudian pembayaran korupsi, ya, suap dan sebagainya. Seperti itu. Nah, Anda bisa melihat di wilayah-wilayah yang dilingkari dengan kuning, dengan warna kuning ini adalah tempat titik-titik strategis proses penjualan senjata itu. Nah, yang warna merah itu yang penjualan senjatanya, dan ini kemudian berjalan bersamaan dengan aktivitas trafficking yang lain, ya. Misalnya apa sih itu? Pemalaan, gitu ya. Karena di sini juga rute perdagangan yang biru. Nah, kemudian para pedagang ekspor impor itu dipalak, misalnya gitu. Harus membayar sekian kalau mau lewat. Dan kemudian ada juga rute yang coklat, ini rute human trafficking, yang kemudian menangkap orang-orang, ya, perempuan, laki-laki, anak-anak, dewasa, untuk kemudian dijual. Tadi sebagai untuk dieksploitasi secara seksual, atau kemudian menjadi pekerja force labor. Nah, maka kemudian penting bagi kita untuk melihat human trafficking sebagai sebuah ancaman terhadap keamanan internasional, baik yang fokus kepada negara, ya, state security, atau fokus kepada international order, ya, international security, atau kemudian fokus kepada individu, human security. Nah, Anda bisa kemudian memilih kasus-kasus terkait transnational organized crime dan menggunakan satu atau lebih perspektif untuk melihat transnational organized crime ini sebagai ancaman, ya. Nah, bagaimana kemudian respon terhadap transnational organized crime? Yang pertama ada pendekatan institusi, ya. Pendekatan institusi ini dengan cara mengajak negara-negara membangun institusi yang lebih kuat. Nah, yang kedua itu public-private partnership, karena nggak bisa negara aja, gitu ya. Sebagian besar aktivitas transnational organized crime ini pasti akan menggunakan uang. Nah, kalau uang itu sudah masalah perbankan, dan perbankan itu swasta, maka harus ada public-private partnership. Ya. Yang pertama itu ada pembangunan institusional, penguatan institusi negara, kepolisiannya, kejaksaannya, dan sebagainya. Yang kedua itu public-private partnership, negara dan sektor swasta bekerjasama untuk mengatasi human trafficking, mengatasi money laundering, mengatasi perdagangan obat-obat terlarang. Dan yang ketiga itu adalah membangun masyarakat madani yang lebih kuat, atau civil society yang lebih kuat. Kenapa? Karena transnational organized crime ini akan bisa mendapatkan mendapatkan
dukungan dari masyarakat yang secara civil society itu lemah. Masyarakat yang miskin, masyarakat yang bodoh, terpinggirkan, itu akan mudah menjadi kelompok pendukung transnational organized crime ini. Karena kemudian TUC menjanjikan uang, menjanjikan masa depan yang tidak diberikan oleh negara. Dan ini terjadi di Italia misalnya. Ya, kita ada mafia Italia yang kemudian sekian puluh tahun itu mengakar kuat di Sisilia. Tapi kemudian berhasil digusur oleh pemerintah Italia karena pemerintah Italia kemudian melakukan pendekatan dengan pembangunan masyarakat bersama dengan gereja saat itu.